Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak sama teman-teman yang kemarin udah menyempatkan untuk nonton video aku, terus kasih komentar, dan banyak juga yang DM kasih support, terus sharing-sharing tentang permasalahan mereka. Terus juga ada yang minta aku untuk bikin video tentang aku yang menjadi anak broken home. Sebenarnya teman-teman, tujuan aku untuk membuat video-video ini, tentunya aku mau ngajak teman-teman untuk ayo kita bareng-bareng mengubah stigma masyarakat, mengikis pemikiran-pemikiran masyarakat yang selama ini selalu menyudutkan anak-anak broken home. Ya, pemikiran-pemikiran masyarakat selama ini selalu memikirkan bahwa anak-anak broken home itu anak-anak yang gak punya masa depan. Anak-anak yang bandel, yang sukanya di jalanan, yang kelakuannya nggak jelas, terus yang kasar. Terus kalau anak-anak broken home nikah, nanti keluarga mereka juga nggak akan harmonis, akan menjadi broken home juga gitu. Jadi aku mau ngajak teman-teman, ayo sama-sama kita belajar bareng, kita mengubah stigma-stigma ini agar stigma broken home ini tidak lagi menjadi negatif, tapi ayo kita rubah menjadi positif. Nah teman-teman, saya tegaskan bahwa broken home ini bukan suatu penyakit yang menular ataupun penyakit yang turun-menurun. Jadi ketika kita satu ruang lingkup sama anak-anak broken home, bukan berarti kita nantinya akan menjadi gak punya masa depan. Anak-anak broken home ini anak-anak yang membawa arus yang negatif. Bukan berarti anak-anak broken home ini ketika mereka menikah, mereka juga akan menjadi broken home. Seperti itu. Nah, perlu kita sadari, seperti yang telah saya jelaskan di video kemarin, anak-anak broken home ini, mereka tidak dibesarkan dari figur ayah dan ibu. Hanya salah satu, bahkan tidak kedua-duanya. Mereka dibesarkan, tumbuh kembang mereka, tidak didampingi dari figur orang tua yang lengkap. Terkadang, pola asuh dari kedua orang tua yang lengkap saja masih ada minusnya nih, masih ada kurangnya nih. Apalagi yang tidak dibesarkan dari figur yang lengkap, bahkan tidak kedua-duanya. Tentu banyak sekali cacatnya, tentu banyak sekali minusnya dalam tumbuh kembang si anak ini. Jadi gimana coba perasaannya ketika tumbuh kembang mereka aja sudah nggak baik nih, terus ditambah lagi sama stigma-stigma masyarakat yang mengkerdilkan anak-anak broken home, yang menyudutkan anak-anak broken home. Gimana nih kondisi mentalnya? Anak-anak broken home ini ketika mereka di rumah tidak mendapatkan sentuhan dari kedua orang tuanya, mereka akan mencari sentuhan itu keluar rumah, ke lingkungan. Tetapi lingkungan yang saat ini membuat mereka lebih tersudutkan, membuat mereka lebih merasa terasingkan. Karena stigma-stigma itu tadi, mereka dianggap pembawa sial lah, mereka dianggap gak bener lah, dan segala macam. Sehingga mental mereka akan sangat down gitu. Gak menutup kemungkinan mereka akan menjadi trauma, mereka gak akan percaya sama semua orang, karena semua orang membuatnya sakit hati, karena semua orang membuatnya merasa gak dihargain gitu. Berangkat dari pengalaman aku sendiri, aku pernah merasa bahwa aku menganggap dalam diri aku itu hal yang wajar, aku menganggap ini sebagai hal yang wajar, tetapi ternyata ini sebuah trauma yang gak aku sadarin. Jadi aku dulu pas sekolah, aku rajin nih bikin wishlist. Jadi aku mau setiap tahunnya aku pencapaianku mau apa nih, aku di tahun sekian aku mau jadi apa nih, aku mau beli apa nih, sampai aku nulis di usiaku sekitar 30 tahun, hampir 30 tahun. Aku tulis semua keinginan aku, semua harapan aku tulis. Terus secara gak sadar, aku gak menuliskan keinginanku untuk menikah, keinginanku untuk berkeluarga. Yang aku tulis hanya aku mau lanjut sekolah, aku mau lanjut kuliah, aku mau bekerja, aku mau beli ini, aku mau beli itu, dan segala macam. Aku gak menyebutkan aku mau menikah di wishlist aku itu. Aku menganggap itu hal yang wajar. Mungkin di usia segitu aku belum memikirkan untuk menikah. Terus aku dari sekolah, aku tuh selalu berpikiran kayak aku ingin terlihat dominan dari laki-laki. Dominan ini bukan berarti aku ingin cari perhatian atau cari muka dan segala macam ya, tapi aku mau menunjukkan sama laki-laki kalau aku ini lebih tinggi dari mereka, aku ini lebih bisa dari mereka gitu, aku bisa sendiri tanpa bantuan lawan jenisku.
Aku selalu ingin beradu argumen sama laki-laki, aku selalu ingin menunjukkan kalau aku bisa nih, aku pinter nih, gitu. Aku masih menganggap hal itu biasa. Sampai ada temen nih yang bilang, jangan terlalu judes, jangan terlalu jutek, ntar gak ada yang mau, gitu. Aku sering dibilang kayak gitu, tapi aku masih menganggap hal itu yang biasa, gitu. Terus sampai di aku semester 1 naik kedua mahasiswa, aku masih tuh di kelas, aku masih kayak suka berdebat sama teman-teman cowok, masih kayak beradu argumen, masih suka ngotot-ngototan sama cowok. Tapi secara nggak sadar juga selama ini ketika aku menjalin hubungan pacaran, aku tidak menempatkan posisi aku sebagai pasangan. Aku secara tidak sadar tidak menempatkan posisi aku sebagai partner nih dalam sebuah hubungan. Jadi selama ini aku menempatkan posisi aku sebagai anak yang aku mau dilarang, aku suka nih dilarang, tapi ketika dia melarang aku akan melakukan hal yang dilarang itu. Childish banget kan, kekanak-kanakan banget kan. Aku selalu menganggap pasangan aku toksik. Secara nggak sadar sebenarnya aku nih yang toksik. Jadi setiap pasangan-pasangan aku yang dulu-dulu, aku selalu menganggap mereka toksik gitu. Mereka yang nggak bisa ngertiin aku, mereka yang terlalu otoriter dan segala macem. Setelah akhir-akhir ini aku sadar, ternyata kayaknya aku deh yang toksik. Aku maunya dimengerti terus, tapi aku nggak mau nih ngertiin orang gitu. Karena selama ini aku nggak sadar bahwa alam bawah sadar aku itu sudah sedikit demi sedikit memblacklist nih laki-laki dalam diri aku. Jadi aku maunya selalu diperhatiin. Aku susah nih untuk merhatiin pasangan aku sendiri. Nah, ketika aku naik semester 3 ke 4, aku dapat nih ilmu-ilmu mata kuliah aku tentang konseling, tentang psikologi, tentang kesehatan mental. Aku sedikit demi sedikit belajar bahwa aku ngerasa nih kayaknya di dalam diri aku nih ada yang nggak baik deh, ada yang nggak bener deh. Jadi aku memutuskan untuk aku perlu bantuan nih. Jadi aku sharing ke beberapa teman, aku sharing juga ke dosen aku yang memang backgroundnya konseling, backgroundnya psikologi. Aku cerita aku sharing ke masa lalu, throwback ke permasalahan-permasalahanku di masa lalu. Dapat poinnya nih. Balik lagi ke latar belakang aku yang broken home. Anak perempuan yang kurang figur ayah, dia akan mencari figur ayahnya keluar rumah, ke lingkungan, yaitu ke pasangannya. Karena itu tadi, selama tumbuh kembangnya, dia tidak mendapatkan sosok ayah nih. Ketika ada laki-laki dalam kehidupannya, dia akan menempatkan laki-laki itu sebagai ayah dalam kehidupannya gitu. Nah, salahnya aku nggak paham nih tentang teori ini. Aku nggak tahu nih diri aku tuh ternyata aku selama ini sebagai anak, aku menjalankan hubungan sebagai anak dan pasanganku pun nggak ngerti teori ini. Jadi ketika kita ada dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan, kita ya menjadi suatu bumerang aja gitu. Kita sama-sama berdebat dan akhirnya berpisah. Aku yang berharap ini sebagai rumah nih, aku yang berharap ini sebagai pemulih dalam diri aku, justru menjadi trauma lagi. Karena itu tadi, kita belum tahu nih ilmunya. Jadi teman-teman, pentingnya kita untuk transparan dengan pasangan. Gak apa-apa kok kita cerita kalau misalnya background keluarga kita berpisah. Anak broken home itu tumbuh kembangnya tidak didampingi dari figur orang tua yang lengkap. Jadi kamu harus tahu, tumbuh kembangnya pasti ada kekurangan, tingkat emosinya pasti akan selalu berlebihan dan segala macam. Kita nggak apa-apa transparan perihal itu. Cukup di situ aja, nggak perlu terlalu intens kayak apa sih alasan keluarga kamu berpisah, apa sih alasan dan segala macam, itu nggak perlu menurutku. Jadi cukup kamu transparan tentang kamu yang dibesarkan dari sosok kedua orang tua yang nggak lengkap dan segala macam. Agar dalam hubungan itu kita sama-sama belajar nih. Ketika salah satu di antara kita berkasus seperti ini, kita harus bisa mengerti dan harus bisa belajar. Jangan sampai kita sebagai pasangan malah justru menambahkan trauma, menambahkan luka batin dari si anak ini tadi. Jadi buat teman-teman yang mempunyai latar belakang broken home ini, ayo sama-sama kita jadikan label broken home ini sebagai label yang positif. Kita ubah nih, yang dulunya masyarakat menganggap anak-anak broken home itu sebagai anak-anak negatif, sampai stigma-stigma itu mendarah daging di masyarakat, mari kita rubah sama-sama.
menjadi hal yang positif. Kita buktikan bahwa mental kita kuat nih, kita bisa nih menjadi lebih sukses dari anak-anak yang lain. Jadikan broken home ini sebagai batu loncatan kita untuk menjadi lebih sukses lagi, menjadi lebih kuat lagi. Jangan jadikan broken home ini sebagai kewajaran. Kewajaran dalam hal apa? Misal, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan hal yang gak baik, jangan anggap, oh wajar dia anak broken home, oh wajar nih keluarganya gak utuh. Ketika kewajaran itu selalu kita teruskan, selalu kita biarkan, itu tadi kewajaran itu akan selalu mendarah daging. Anak-anak broken home akan dianggap wajar, dia berbuat salah, wajar tuh dia gak benar, kan keluarganya juga gak benar. Tapi ayo, sama-sama kita merubah kewajaran ini menjadi hal yang lebih positif lagi. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata dari aku yang menyinggung perasaan teman-teman, aku mohon maaf. Nanti boleh banget teman-teman untuk kasih komentarnya, kira-kira di next video kita bahas apa lagi. Dadah, terima kasih untuk semua supportnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.